Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Sri Handayani, NPM 191415107, mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penekanan flora dan fauna tentang nilai kontribusi kebun binatang terhadap konservasi satwa, sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik, studi kasus kebun binatang Bandung. Bahasan pokok terdiri dari pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang upaya konservasi satwa liar pada prinsipnya dapat dilakukan baik di dalam habitat alaminya atau in situ maupun di luar habitat alaminya atau ex situ. Salah satu bentuk konservasi satwa liar di luar habitat alaminya adalah kebun binatang. Menurut Permenhub RI P nomor 31, Menhub 2012 tentang lembaga konservasi antara lain menggariskan fungsi utama lembaga konservasi termasuk kebun binatang di dalamnya adalah sebagai pusat pengembang biakan terkontrol satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya. Kebun binatang selain sebagai tempat pengembangan biakan satwa digunakan sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan untuk mendukung populasi in situ, sarana rekreasi yang sehat, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebun binatang sendiri memiliki banyak keunikan yang sangat potensial untuk kegiatan penelitian karena terdapat keanekaragaman makhluk hidup yang dikelola secara terpantau di dalamnya. Dalam rangka mencapai keberlanjutan pengelolaan kebun binatang, maka diperlukan adanya keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sekitarnya. Kebun Binatang Bandung atau KBB sebagai salah satu kebun binatang yang berumur tua dan dimungkinkan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap aspek sosial, ekologi, maupun ekonomi. Keragaman flora dan fauna meliputi rangkaian habitat yang luas mulai dari daerah dataran rendah hingga pegunungan tinggi di seluruh Asia Tenggara. Endemisitas fauna di kebun binatang terdiri dari daerah geologi New Guinea, pegunungan yang terisolasi di pulau satelit, lembah dataran rendah yang berair, daerah-daerah yang memiliki keendemikan kekayaan jenis yang tinggi. Kebun binatang Bandung pada dasarnya memiliki peran yang penting dan strategis serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan baik dari aspek konservasi satwa liar, sosial, ekonomi masyarakat maupun lingkungan fisik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji nilai kontribusi Kebun Binatang Bandung sebagai lembaga konservasi ex situ dari aspek konservasi satwa liar, sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik. Yang kedua, bagian metodologi. Lokasi pengamatan dilakukan di Kebun Binatang Bandung, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kota Madia, Bandung, dengan waktu periode pengamatan berlangsung selama lebih kurang 1 bulan terhitung dimulai dari bulan September hingga bulan Oktober pada tahun 2015. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu menilai besarnya kontribusi kebun binatang, yakni mengenai konservasi satwa, sosial, ekonomi masyarakat, dan lingkungan fisik. Metode teknik yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan teknik visual contour survey dan teknik survei penyimpan visual. Data-data terkait dengan aspek meliputi 3 kelompok data yang terdiri dari data terkait konservasi jenis satwa, meliputi data jumlah dan presentasi satwa yang dikelola, jumlah satwa endemik Indonesia, status perlindungan dan pencapaian kesejahteraan satwa. Data terkait keberhasilan pengembangbiakan dan dukungan terhadap konservasi satwa in situ melalui pelepasliaran. Analisis data menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weiner dan indeks kemerataan Ifnes. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Kondisi umum Kebun Binatang Bandung yaitu merupakan bagian dari Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Kelurahan Lebak Siliwangi yang memiliki luas lahan sekitar 100 hektar. Secara administratif, Kelurahan Lebak Siliwangi di bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Dago, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lebak Gede, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cipaganti.
Berikut nilai kontribusi kebun binatang Bandung terhadap konservasi satwa dengan kriteria koleksi satwa terdiri dari jumlah taksa yang dikoleksi, jumlah persentase jumlah satwa endemik atau asli Indonesia, persentase satwa dilindungi IUCN, dan persentase satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, serta pencapaian kesejahteraan satwa. Kriteria yang kedua yaitu tentang keberhasilan pengembangan satwa dengan indikator persentase induk berkembang biak dari total induk yang dikoleksi, persentase kerjasama pertukaran satwa dengan lembaga konservasi lain, persentase satwa lahir berstatus dilindungi PP Nomor 7 Tahun 1999, persentase satwa lahir berstatus dilindungi IUCN, dan persentase satwa mati dari total individu yang dikoleksi. Kriteria yang ketiga yaitu dukungan konservasi in situ yang terdiri dari pemenuhan kriteria pelepasliaran, kawasan konservasi untuk pelepasliaran, kriteria jenis satwa dilepasliarkan, persentase satwa dilindungi menurut PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang dilepasliarkan, dan persentase satwa dilindungi IUCN dilepasliarkan, dengan total nilai 30 dengan bobot 45%. Kontribusi Kebun Binatang Bandung dari aspek konservasi satwa ditandai dengan dukungannya terhadap pengembangan lembaga konservasi lain melalui sumbangan dan atau pertukaran satwa. Setidaknya sejak tahun 2007 sampai Oktober 2015 tercatat sudah 6 kali Kebun Binatang Bandung melakukan pertukaran satwa dengan lembaga konservasi lain seperti Taman Marga Satwa Ragunan, Taman Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, Taman Safari Indonesia di Bogor, Jatim Park di Malang. Selanjutnya, indeks standar keragaman satwa yang dijumpai yaitu di hutan primer, hutan sekolah, dan hutan pantai. Indeks kesamaan jenis terdiri dari menunjukkan antara 50–77%. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kesamaan jenis semuanya mendekati 1, di mana menunjukkan bahwa jenis yang tersebar bagian tipe habitat A di sekitar sungai, yaitu pada habitat hutan primer, hutan sekunder, dan hutan pantai memiliki kesamaan yang rendah dan perbedaan yang tinggi. Yang terakhir ada kesimpulan yang didapatkan pada jurnal kali ini yaitu capaian penilaian kontribusi Kebun Binatang Bandung atau KBB dari keseluruhan aspek ialah sebesar 62,69, yang berarti kontribusi Kebun Binatang masih dinilai rendah. Nilai kontribusi untuk setiap aspek yang dikaji, yakni aspek konservasi satwa sebesar 23,4 termasuk kategori sangat rendah, aspek sosial ekonomi sebesar 23,04 termasuk kategori sedang, dan aspek lingkungan fisik sebesar 16,25 termasuk kategori sedang. Berikut sumber pustaka yang saya gunakan ya Kambal, Sukmawati, Kartika Sari, dan Petox. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.